pandangan Pak Wiyanto sendiri, seperti apa sih sebetulnya pola sinergi nih antara perusahaan perbankan atau juga insurtech dengan asuransi di tengah era disrupsi teknologi ini? Terima kasih. Kita sebenarnya sudah melihat sinergi ini sudah terjadi, terutama di dalam platform maupun ekosistem digital ya, antara bank, pasar modal, dan juga marketplace dan lain sebagainya. Dan itu semua lebih sifatnya transaksional di bidang transaksi keuangan ya. Sementara memang insurance ini sedikit agak lagging, bukan karena kita ketinggalan teknologi, tapi lebih karena sifatnya itu asuransi itu bukan hal yang mendesak ya. Jadi literasi dan tentunya dari sisi kepraktisan itu sangat penting. Sehingga digital insurer ini bisa jalan. Sekarang ini digital insurer itu hanya bisa masuk di segmen yang mikro dan simple. Ya, padahal kita sebagai perusahaan asuransi kita tentunya perlu skala ekonomi. Ya. Nah, saya melihat nanti jalur distribusi keagenan melalui agen maupun bank, assurance akan tetap menjadi kontributor utama dalam perorangan pendapatan premi asuransi jiwa ke depan. Ya, jadi modelnya nanti adalah perusahaan konvensional ini akan mendigitalisasi proses penjualan dan kompetensi agent ataupun bank assurance seller ke depan, sementara nanti digital insurer itu akan juga memakai jasa tenaga penjualan untuk melayani segmen-segmen nasabah yang lebih tinggi dengan model O2O ya, online to offline. Oke, jadi sudah terjadi sebetulnya sinergi-sinergi antara pihak asuransi dengan pihak ketiga ya, seperti bank atau insurtech, tinggal ke depannya bagaimana akan lebih optimalisasi lagi sinergi antara ketiga pihak ini. Nah, sekarang kita berkaca dari industri asuransi secara umum ya, atau spesifik juga ke Unitlink. Menurut pandangan Sinarmas MSIG Life sendiri, Pak Wiyanto, apakah sejauh ini industri ini masih cukup berkembang positif, khususnya Unitlink di tengah kasus-kasus yang ada, kemudian nanti apalagi akan ada aturan baru, bagaimana sebenarnya prospek ke depannya nih? Karena pemulihan ekonomi juga kelihatannya sudah mulai terlihat seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang sudah mulai bisa ditangani oleh pemerintah. Pak Wiyanto, bagaimana? Ya, kalau kita melihat perkembangan di sektor jasa keuangan, tentunya dengan kondisi pandemi ini, kalau ditanya tentang strategi ya tadi, pertanyaan strategi ke depan ini, ya saya melihat sektor jasa keuangan terutama asuransi ini merupakan sektor yang sangat resilient ya, daya tahannya tinggi bahkan di saat pandemi. Industri ini bertumbuh positif selama 2001 dan kita sendiri berhasil tumbuh melampaui daripada performa di industri selama 2020 dan terus ke 2021. Hal ini tentunya melalui inovasi dan transformasi berkelanjutan yang sudah kita mulai di 2020. Kalau melihat arah strategi ke depan, di mana sudah terjadi shifting sekarang dari produk Unitlink ke tradisional dan juga perimbangan antara keagenan dan bank assurance, ini tentunya juga melihat sisi distribusi dan segmen. Kita dengan kekuatan kita di mana diversifikasi channel sudah ada di sebelumnya, sehingga kita tetap melakukan ekspansi bisnis yang didorong oleh digitalisasi, yang tentunya ini berfokus kepada pengalaman nasabah retail melalui produk dan pelayanan yang inovatif. Tentunya bukan hanya di sana saja, kita juga melakukan transformasi yang disebut transformasi organisasi. Ini sangat penting karena ke depan untuk melahirkan produk-produk inovatif dan pelayanan inovatif, kita secara organisasi perlu merubah kultur bekerja yang lebih digital, lebih fleksibel dan lebih agile ke depan. Sehingga kita bisa berfokus terhadap inovasi-inovasi yang tujuannya memberikan experience, new customer experience ke depan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.